Adik-adik kelas 3, kali ini kita akan belajar praktik tema 7 subtema 1. Jika pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar pembelajaran 1 dan 2, kali ini kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4. Perhatikan bacaan pada halaman 21 sampai 22. Judulnya Hasil Teknologi Pangan. Hari ini rumah Lani dikunjungi oleh Bibi. Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Ceritanya ada di bacaan halaman 21 sampai 22. Mari kita perhatikan bacaannya. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi dapat diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Sekarang kita kelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Hasil panen kacang kedelai, hasil teknologi pangannya adalah tahu, tempe. Yang kedua, hasil panen mangga, lalu hasil teknologi pangan dari mangga yaitu manisan. Yang ketiga, hasil panen stroberi. Hasil teknologi pangan dari stroberi adalah selai. Mangga dan stroberi mempunyai hasil teknologi yang sama, yaitu manisan dan selai. Hasil panen yang keempat adalah daging. Hasil teknologi pangan dari daging yaitu berupa bakso, sosis, dan kornet. Amati kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf. Kumpulan kalimat utama disebut ringkasan. Kita lihat kembali kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan. Ini ya, tulisan yang berwarna merah adalah informasi utama dari suatu paragraf yang terdapat pada kalimat awal dari paragraf tersebut. Nah, sekarang kita akan membuat ringkasan dari kalimat utama yang kita dapatkan pada bacaan hasil teknologi pangan. Cara membuat ringkasan, kita hanya menyalin kembali kalimat utama atau informasi utama dari setiap paragraf. Ringkasannya adalah, pada paragraf pertama, manusia butuh makanan terus-menerus. Paragraf kedua, agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Paragraf yang ketiga, teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Jadi, kumpulan dari kalimat utama atau informasi utama dari suatu paragraf disebut ringkasan. Nah, sekarang kita akan belajar lagu dengan judul Tukang Sayur. Tukang Sayur adalah lagu karya Ate Mahmud. Masih ingatkah kamu arti dari pola irama? Pola irama adalah susunan kelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu. Dan juga bisa menuliskan panjang pendek bunyi dari lagu Tukang Sayur tersebut. Kita perhatikan di sini,
Panjang pendek bunyi pada bait yang pertama sama dengan panjang pendek bunyi pada bait yang kelima. Panjang pendek bunyi yang terdapat pada bait kedua sama dengan panjang pendek bunyi yang terdapat pada bait ke-6. Panjang pendek bunyi pada bait ketiga sama dengan bait ke-7. Dan panjang pendek bunyi pada bait keempat sama dengan bait ke-8. Udin mengajak teman-teman mengukur luas permukaan bidang tempe. Tempe tersebut berbentuk persegi. Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur tidak baku karena tidak ada satuan sentimeter atau meter atau lainnya. Tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga. Amati bentuk di bawah ini. Ya, persegi jika kita potong menjadi dua, bisa menjadi dua bentuk segitiga. Persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Satu persegi adalah satuan luas. Segitiga juga merupakan satuan luas. Dua segitiga sama dengan satu satuan persegi. Kenapa bisa begitu? Karena kita lihat kembali gambar yang ini, bahwa satu persegi jika kita bagi dua, didapatkan dua segitiga. Sehingga satu segitiga adalah setengah satuan persegi jika dua segitiga sama dengan satu satuan persegi. Pagi ini, Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda. Edo membawa kue sagu dari Papua. Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali. Beni membawa panada dari Manado. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan, Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu, semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu.
Setelah kita perhatikan teks bacaan yang tadi, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Apakah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang sama? Jawabannya tidak. Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua, apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Ya. Mengapa kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Agar kita merasa bangga dengan keanekaragaman budaya daerah di Indonesia, sehingga persatuan dan kesatuan di Indonesia tetap terjaga. Mari kita perhatikan bacaan pada halaman 32 sampai 33. Pada perayaan kemerdekaan RI ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden RI Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walau memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks tersebut, apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman negara kesatuan Republik Indonesia? Jawabannya adalah iya, karena mereka memakai pakaian dari berbagai daerah di Indonesia. Pertanyaan yang kedua, apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman? Jawabannya adalah iya, sangat penting agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga. Perhatikan bacaan pada halaman 34 sampai 35 dengan judul pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue tanam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, kerak kaliang, rendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Sekarang mari kita lingkari makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan sesuai bacaan yang tadi. Teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama. Contoh makanan yang merupakan hasil dari teknologi pangan adalah karak kaliang, dakak-dakak, karupuak sanjay, dan rendang singkong.